warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Medi dan teman-teman mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang rezim non demokratis, yakni komunisme di komunisme di Uni Soviet. Nah, latar belakang dari makalah saya sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua tidak serta-merta membawa dunia ini lepas dari konflik. Artinya pasca Perang Dunia Kedua masih ada dua ideologi besar yang saling berkonflik dan keduanya merupakan pemenang Perang Dunia Kedua, yakni kapitalisme yang digabangi oleh Amerika Serikat di satu sisi dan komunisme yang digabangi oleh Uni Soviet di sisi yang lain. Robert Dahl mencatat banyak sekali konflik di berbagai belahan dunia yang terjadi karena dua ideologi ini, diantaranya saat Uni Soviet mengirimkan persenjataan rudalnya ke Kuba untuk melindungi Kuba dari serangan Amerika Serikat di masa pemerintahan Khrushchev dan Kennedy pada tahun 61 misal. Dan saat itu dunia hampir dilanda perang nuklir, lalu peperangan di Vietnam antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang kemudian dimenangkan Vietnam Utara, lalu peperangan di Afghanistan di mana para mujahidin didukung oleh persenjataannya disuplai oleh Amerika Serikat. Nah, semuanya disebabkan dan digabangi oleh dua ideologi besar ini, yakni kapitalisme di satu sisi yang digabangi oleh Amerika dan komunisme yang digabangi oleh Uni Soviet. Nah, Uni Soviet yang memiliki nama resmi Union of Soviet Socialist Republic merupakan negara pertama di dunia yang menggunakan komunisme sebagai ideologinya. Nah, kemudian Uni Soviet sendiri merupakan rezim non-demokratis di mana banyak ilmuwan politik mengartikan non-demokratis sebagai satu sistem pemerintahan di mana rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan politik atau dalam proses-proses politiknya, dan keputusan dibuat sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau sentralisasi. Nah, dalam sistem pemerintahan sedemikian rupa, negara atau pemerintah sangat mendominasi segala aspek kehidupan rakyat. Nah, dalam sistem seperti ini juga kemudian biasanya kekuasaan negara dikuasai oleh sekelompok orang yang berrelasi atau berasosiasi dengan militer, keluarga, atau bahkan sebuah partai yang dominan. Nah, berdirinya Uni Soviet sendiri tidak bisa dilepaskan dari revolusi Bolshevik pada tahun 1917 yang sebelumnya sudah berhasil meruntuhkan sistem monarki Kaisaran Tsar. Lalu kemudian kelompok Bolshevik juga berhasil sekaligus merebut pemerintahan sementara dari kelompok Menshevik. Selanjutnya dalam revolusi tersebut, kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang lebih dikenal dengan Vladimir Ilyich Lenin memenangkan perang sivil hingga kemudian mendirikan Uni Soviet pada tahun 1922 yang sekaligus mengatakan Lenin sebagai pemerintahan pertamanya. Nah, selama berdirinya yakni pada tahun 1922 hingga 1991, Uni Soviet hanya memiliki satu partai yang berkuasa, yakni Partai Komunis Uni Soviet, atau dalam tulisan ini untuk selanjutnya akan ditulis PKUS. Sehingga secara otomatis pula sistem pemerintahan Uni Soviet berada di bawah kendali orang-orang Partai Komunis. Sistem politik sentralistik yang diterapkan oleh Uni Soviet dan kewenangan besar yang dimiliki oleh PKUS secara perlahan memunculkan penyalahgunaan kekuasaan yang tentu saja berimbas pada ketertinggalan masyarakat Uni Soviet pada bidang politik. Nah, kondisi semacam ini terus berlanjut sejak Lenin memimpin hingga kemudian Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, melakukan reformasi di bidang politik yang dikenal dengan istilah Glasnost atau keterbukaan, perestroika atau restrukturisasi dan demokratisasi. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Gorbachev dalam rangka untuk mendorong dialog dan membuka pintu kritik terhadap seluruh aparatur Soviet dan untuk memperkenalkan kebijakan pasar bebas bagi produk industri yang dikelola pemerintah, sehingga kontrol negara atas media maupun opini publik mengundur dan kontrol harga juga dicabut di beberapa pasar. Meski demikian, birokrasi komunis masih sepenuhnya bercokol di Uni Soviet. Namun sayangnya kebijakan ini kemudian berdampak buruk bagi Uni Soviet dan meruntuhkan Uni Soviet. Nah,
Meskipun saat ini sudah bubar, bagaimanapun juga Uni Soviet merupakan role model atau negara pertama yang menggunakan komunisme sebagai maksud saya Uni Soviet merupakan rezim komunis pertama yang ada di dunia serta sebagai rezim komunis pertama. Meskipun Uni Soviet tidak alih-alih menjadi role model hilangnya negara dan tercipta masyarakat tanpa kelas sebagaimana diimpikan oleh Marx, Uni Soviet melalui PKS malah menjelma menjadi satu negara sentralistis yang non demokratis. Nah, maka kemudian rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana kehidupan politik dalam rezim komunis Uni Soviet. Nah, pembahasan yang pertama terkait hubungan partai dan negara. Dalam diskursus ilmu politik, partai dan negara merupakan institusi yang berbeda. Salah satu tugas partai adalah untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi politik anggotanya, sementara negara bekerja pada spektrum yang lebih luas, yakni seluruh warga negara, bukan hanya anggota partai politik. Nah, dalam konteks PKUS sebagai satu-satunya partai berkuasa di Uni Soviet, di mana kekuasaan negara hanya akan terkonsentrasi pada PKUS, maka rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tidak adanya kontrol di pihak lain. Untuk menggambarkan betapa besarnya kekuasaan PKUS tersebut, ada Hadi Widianto misal menyebut, although the USSR had a good government, a cabinet of ministries and constitution, all this was nothing more than various part of decorative ornamentation used by CPSU to conceal its real dominance and power exercise in Russia and the Republic. Nah, kemudian walaupun Uni Soviet memiliki pemerintahan kabinet dan konstitusi, namun semua ini tidak lebih dari dekorasi yang digunakan oleh PKUS untuk menunjukkan dominasi dan kekuatannya di Rusia dan Republik lainnya. Negara tidak diatur dari Kremlin, melainkan dari lapangan merah di mana Politbiro atau Komite Sentral PKUS ini berada. Nah, sebagai sebuah negara, Uni Soviet memang memiliki lembaga parlemen yang disebut sebagai Majelis Agung. Namun, karena hanya ada satu partai di Uni Soviet, yakni PKUS sebagai partai berkuasa, maka secara otomatis lembaga ini juga sepenuhnya diisi oleh orang-orang dari PKUS. Dan menyebabkan mudahnya terjadi penyimpangan. Nah, dalam rangka untuk menjaring calon anggota parlemen, sebagai contoh misal dalam rangka untuk menjaring calon anggota parlemen, PKUS melakukan penyaringan dengan ketat terhadap calon-calon anggota parlemen yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi komunisme dan terhadap partai. Selain itu, calon-calon tersebut juga harus mendapat persetujuan dari PKUS. Nah, akibatnya PKUS memiliki kendali penuh terhadap calon-calon anggota parlemen. Nah, setelah mereka terpilih nanti. Nah, dengan demikian wajar jika semua lembaga parlemen yang ada di Uni Soviet pada berbagai tingkatan hanya merupakan stempel bagi Politbiro PKS. Nah, penyimpangan dalam sistem juga terjadi dalam proses pemilihan umum di Uni Soviet. Warga negara hanya memiliki hak untuk memilih anggota parlemen, sementara kepala negara dipilih oleh anggota parlemen dalam persidangan Majelis Tinggi Uni Soviet, yang tentu saja semuanya diisi oleh orang-orang dari PKUS. Sehingga akan ditemukan sebuah pola di mana PKUS akan menyeleksi calon anggota parlemen yang kemudian mengikuti pemilu. PKUS sebagai satu-satunya pelaksana di bidang eksekutif akan mengadakan pemilu, lalu kemudian seluruh calon anggota parlemen yang terpilih sebagai anggota parlemen sepenuhnya orang-orang PKUS, dan kemudian anggota-anggota ini yang kemudian akan memilih kepala negara. Yang bisa dipastikan kepala negara yang terpilih juga merupakan pemimpin partai, pemimpin PKUS. Nah, Stephen Wade misal menyebut pola-pola semacam ini selalu dipakai oleh Uni Soviet sejak peralihan kekuasaan dari Lenin ke Stalin hingga terakhir ke Mikhail Gorbachev. Nah, sementara dalam internal PKUS tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat maupun kritik terhadap Politbiro maupun pemimpin partai yang dalam hal ini juga merupakan kepala negara. Meskipun hal itu dilakukan oleh petinggi partai. Nah, jika kritik tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam PKUS, maka partai akan melakukan pembersihan terhadap kelompok maupun individu tersebut. Ya, berupa pembersihan yang dimaksud bisa berupa pemecatan dari keanggotaan partai atau bahkan sanksi-sanksi lain yang lebih.
Sebagai contoh misal saat Trotsky yang bersama Lenin, Stalin, dan tokoh-tokoh lain merupakan petinggi Bolshevik pada revolusi 1917 tidak menyepakati kebijakan Stalin tentang sosialisme di satu negara, sementara Trotsky menginginkan revolusi komunis internasional atau revolusi permanen barangkali. Trotsky dibuang oleh Stalin, bukan hanya dibuang, Trotsky dipecat dari jabatannya sebagai komisar rakyat untuk urusan militer dan angkatan laut atau barangkali menteri pertahanan. Selain itu Trotsky juga mengalami mengalami berbagai serangkaian pengucilan mulai setelah pencopotan jabatan, lalu pemecatan dari Politbiro, lalu kemudian dikeluarkan dari Komite Sentral PKUS, bahkan dikeluarkan dari PKUS dan hingga akhirnya diasingkan dari Uni Soviet hingga akhir hayatnya. Nah, bahasan yang kedua tentang totalitarisme negara, dalam hal ini Uni Soviet, penggunaan teror serta upaya demokratisasi di Uni Soviet. Semenjak awal berdirinya, PKUS sebagai satu-satunya partai di Uni Soviet melaksanakan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan yang cenderung militeristik. Pendekatan tersebut sangat terlihat pada kepemimpinan Stalin. Nah, selanjutnya dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara, PKUS sebagai satu-satunya pelaksana eksekutif pemerintahan membentuk sebuah komisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara yang dikenal dengan nama KGB atau KGB barangkali, atau yang lebih dikenal sebagai polisi rahasia. Nah, meski pada awalnya polisi rahasia ini bertugas untuk menjaga keamanan negara, namun kemudian keberadaan KGB malah menjadi momok yang menautkan di tengah masyarakat. Kelompok ini mendapat kewenangan untuk menangkap seorang yang dicurigai memiliki pandangan berbeda dengan komunisme atau mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah. Lesmana menyebut keberadaan agen-agen ini berada di mana-mana, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Siapapun yang coba menentang pemerintahan atau menghasut masyarakat untuk menentang pemerintahan akan berhadapan dengan polisi-polisi rahasia ini. Hukumannya mulai dari teror, penganiayaan fisik, bahkan hingga ancaman pembuangan ke Siberia, yang akan menjadi balasan bagi mereka yang dianggap kontra revolusi, yakni orang-orang yang menentang pemerintahan dan menghasut kelompok lain untuk menghasut kelompok masyarakat untuk kemudian menentang pemerintah. Nah, dari ulasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Uni Soviet merupakan satu negara yang menerapkan totalitarianisme dalam sistem pemerintahannya. Dalam sistem totalitarian, negara sangat dominan terhadap segala hak dan kewajiban warga negara, sehingga yang terjadi adalah pengambil alihan terhadap semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Totalitarianisme menurut White sangat terasa dalam konteks Uni Soviet sangat terasa dalam berbagai hal, salah satunya dalam konteks pemilihan umum, di mana warga negara hanya memiliki hak untuk memilih calon anggota parlemen yang sudah ditentukan oleh PKS tanpa memiliki hak untuk kemudian mengkritisi calon-calon tersebut. Nah, hal itu tentu saja bertentangan dengan sistem demokratis di mana warga negara masih memiliki hak untuk mengkritisi nama-nama calon anggota parlemen yang akan mereka pilih, meski nama tersebut juga sepenuhnya ditentukan oleh partai. Pun hak-hak politik warga negara juga dibatasi berdasarkan kepentingan partai, bukan kebutuhan warga negara. Nah, dalam kondisi yang sedemikian rupa selama puluhan tahun, sejak 1922 hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, kondisi teror dan lalu kemudian ancaman-ancaman dari negara tentu menimbulkan apatisme di tengah masyarakat, memunculkan apatisme di tengah masyarakat terutama dalam partisipasi politiknya. Utamanya dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Hal ini, apatisme tersebut muncul karena masyarakat merasa daripada kita dihukum nih, lebih baik tidak usah kritik negara. Nah, padahal dalam upaya pembangunan sebuah negara, khususnya di bidang politik, partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Nah, permasalahan yang ada di Soviet tersebut membuat Mikhail Gorbachev yang diangkat sebagai kepala negara sekaligus sekjen PKUS sejak 1989
melakukan langkah-langkah radikal. Gorbachev mengeluarkan kebijakan berupa yang disebut dengan glasnost atau keterbukaan, perestroika, restrukturisasi, dan demokratisasi di tengah masyarakat Soviet. Kebijakan yang kemudian oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet dan kemunculan negara-negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Lesmana mencatat kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev kebijakan tersebut kemudian oleh banyak pengamat politik disebut sebagai penyebab runtuhnya Uni Soviet dan kemudian kemunculan negara-negara yang pernah dikuasai Uni Soviet. Lesmana mencatat meski kemudian berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet dan kemunculan negara-negara baru, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev tersebut pada awalnya bertujuan untuk mengejar berbagai ketertinggalan Uni Soviet atas negara-negara industri lainnya. Saya kira sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kritik dan saran serta masukan dari kawan-kawan kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.